ونستغفرك لما لا نعلم أما بعد. Yang kita muliakan para habaib dan para alim ulama, wabil khusus ayahanda Al-Ustaz Muhammad Syarifuddin dan akhina fillah Al-Mukarram Al-Ustaz Adam Haikal dari Jakarta, dan guru-guru yang lainnya. Guru Fahri belum datang lagi. Kita doakan para habaib dan para ulama-ulama, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan mereka, disehatkan badan, panjang umur, dikabulkan hajat mereka sempurna dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah hadir di tengah kita juga Bapak Kepala Desa kita doakan mudah-mudahan segala urusannya dipermudah oleh Allah, sebagaimana mempermudah urusan orang di dunia, mudah-mudahan urusannya di akhirat dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ulun tadi gak ada hendak berpandir, cuma hendak bertahlil, cukup berdua kawan kita Guru Fahri lawan akhina fillah Al-Ustaz Adam Haikal. Jadi kami bertiga ini Bimbai tulak ke Hadramaut, satu pesawat sekelas sampai akhir. Ulun berdua ini masih sekelas, tapi Guru Fahri mengambil takasus ada dua, ada yang mengambil hadis, ada yang mengambil fiqih. Jadi kami berdua mengambil hadis, dan Guru Fahri beliau mengambil takasus fikih. Jadi amunnya pakai ranking, biasanya amunnya ada Ustaz Adam Haikal kita kalah, orangnya pintar. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat badan aja insya Allah. Allah memberi manfaat di kampung kita insya Allah lah. Salah satu murid lah kesayangannya Said Salim, anaknya Habib Umar. Jadi sekedar pemberitahuan aja, kalau bang ada bisi anak yang hendak sekolah ke Hadramaut, ini bisyarah, ini ada kabar gembira tadi dari beliau, dan hanya raja tertib ini dijalankan. Siapa yang hendak mengirim anaknya ke Hadramaut tanpa syarat, tapi jalurnya kalau udah ulun hanya udah sidin, kada ada yang jangan ke lain. Kalau ada ulun sudah anak kada apa-apa, ulun sudah lanjut usia kada apa-apa, yang penting di atas umur 16 tahun. Di sana ada namanya Lisanul yang memimpinnya yaitu Al Habib Salim, anaknya Habib Umar langsung. Jadi di sana jelajari 1 tahun belajar bahasa Arab aja. Jadi anak ulun kan bisa bahasa Arab, jarnya belum bisa bahasa Arab. Ada apa-apa, kawal langsung ke sana. Yang penting ada duitnya, pada gratis. Kawal ke sana, yang penting ada duitnya kawal. Namun hendak langsung ke Hadramaut. Itu tadi bisyarah daripada Sidin. Sini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Nostalgia bertiga. Alhamdulillah sempat kami satu pondok itu di Darul Idrus. Alhamdulillah. Jadi yang dari sini yang bayi-bayi kita dulu ada sekitar 17 orang, tersisa sedikit aja, mungkin berapa orang lah, salah satunya ya ini yang bertiga nih, ini 10 tahun, ini 10 tahun lebih, karena ini ma'ajar di sana, sempat ma'ajar di sana, makanya kita ambil berkah beliau berdua ini. Ini pakar fikih, ini hadis. Nah, jadi lengkap sudah yang Allah. Ya, kita dengarkan tausiah daripada mereka. Yang pertama kita mintakan kepada akhina fillah Al-Mukarram Al-Ustaz Fakhri Anwar, ya sepatah dua patah lah. Sepatah dua patah kita minta berkahnya insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Mukarram, Al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para dewan guru, lebih khusus tamu mulia kita yang datang dari Jakarta, yang tadi sudah pian dengar biografi beliau dari Ustadz Saifur Rahman. Sudah kisahkan tidak? Sudah. Oh, itu sudah cukup sudah. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat beliau, dimudahkan urusan-urusan beliau, dan mudah-mudahan kita yang berhadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang bian ketahui tadi, bahwasanya beliau ini kita satu duf'ah atau satu angkatan tatkala kita berangkat ke Tarim Hadramut, dan beliau ini Ustadz Adam termasuk santri yang cerdas di sana. Beliau ada beberapa kali mendapatkan juara, dan beliau juga dekat sama Sayyid Hamid bin Habib Omar bin Muhammad bin Salim, yang dulunya waktu kecil tuh masih halus tuh Sayyid Hamid tuh sering murajaah lawan beliau nih. Murajaah itu artinya memperdalam masalah-masalah yang dipelajari dari guru, biasanya diperdalam lagi sama kawan-kawan, biasanya kayak itu, supaya yang diajarkan dari guru itu lebih berikit di otak, lebih bisa diterapkan, atau pemahaman biasanya lebih banyak pemahaman ketika diulang. Nah, beliau ini biasanya mengulang sama Sayyidil Hamid, anaknya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib itu masih halus. Sayyid Hamid itu beliau sudah ganal, tapi wah ini Masya Allah Sayyid Hamid. Dan beliau juga dekat sama anak Habib Umar, Sayyid Salim. Sekarang tugas beliau muasalat. Beliau juga mengaktifkan majelis muasalah bainal ulama. Majelis muasalah bainal ulama ini hubungan yang yang dibangun oleh Habib Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Itu ada namanya al-muasalah baina ulama muslimin. Jadi seluruh ulama Islam Indonesia itu diperkenankan masuk di al-muasalah. Untuk sekarang ini banyak para kiai, banyak para alim ulama yang pimpinan-pimpinan pondok, pimpinan-pimpinan majelis masuk di bawah muasalah itu. Dan sekarang ini yang dipimpin Habib Jamal, Habib Soleh Al-Jubri yang memimpin al-muasalah itu. Di antaranya yang anggotanya ada Ustadz Adam nih, dan juga Said Mujtaba bin Syihab, yang kemarin beberapa bulan kita terkumpul sama beliau. Ketika datang perkumpulan di Banjar, beliau ada, Said Mujtaba. Beliau menceritakan tentang al-muasalah, yang mana Habib Umar sangat mementingkan ini yang muasalah ini. Di antaranya agenda yang beliau akan datang di Kalteng, Al-Habib Umar, insyaallah kita doakan beratan, mudah-mudahan Sidin sehat, lafiat panjang umur Sidin, dan kita yang mampu ke sana, yang kalau berangkat ke Kalteng kan ada Habib Umar mau datang ke Kalteng. Tablik akbar tuh tanggal 23. Nah, insyaallah kita yang kawa berhadir, niatkan hadir ke sana yang di tablik akbarnya itu. Nah, itu beliau datang ke sana. Di antara tujuan pun maksudnya untuk melihat keaktifan al-muasalah ini, majelis muasalah. Dan di kita di Tanah Laut ada yang pengurusnya Ustadz Khairil Anam, orang Pelahari, Ustadz Khairil Anam. Nah, beliau itu yang mengurus atau ketua di Tanah Laut kita nih, Ustadz Khairul Anam. Di Pelahari beliau bekas di Al-Falah, habis itu ke Darul Mustafa. Nah, biasanya beliau ada kunjungan, Ustadz Khairul Anam ini ada kunjungan dari ulama-ulama pesantren-pesantren atau majelis-majelis. Nah, jadi orang-orang yang bertugas di al-muasalah itu adalah orang-orang yang pilihan, orang-orang yang hebat.
Nah, jadi luar biasa beliau. Alhamdulillah kita pada malam hari ini terkumpul dengan beliau. Dan juga Al-Mukarram Akhina Fillah Ustaz Muhammad Saifur Rahman yang kita sudah tahu beliau siapa. Tahu semua lah siapa Sidin ini sudah. Kita doakan juga Sidin dan panjang umur, sehat walafiat Sidin. Insyaallah, dan mudah-mudahan pian juga subarataan dikabulkan hajat, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dan di tahun baru ini mudah-mudahan amal ibadah kita yang dulunya masih kurang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kita yang masih belum meningkat mudahan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam kita juga dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga iman kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan keburukan atau maksiat yang kita gawi di tahun semalam mudah-mudahan di tahun ini sudah tidak ada lagi dosa. Mudah-mudahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat sir hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ulun kada panjang lebar yang ulun sampaikan. Kita hendak mendengarkan nasihat dari beliau insyaallah. Salah khilaf ampun maaf bila taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan tausiah daripada akhina fillah Al-Ustaz Adam Haikal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada wa lahu intaqa min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla taha ahada. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Alhamdulillah al-mukarramin al-muhtaramin sadatina al-ulama al-fadil al-ikhwah fillah al-Ustaz Muhammad Saifur Rahman, al-Ustaz Fakhri, dan para sesepuh kita, para hadirin yang hadir semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat perjumpaan karena Allah. Perjumpaan karena Allah, alhamdulillah. Dan perpisahan karena Allah itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Sebenarnya Al-Fakir di sini nggak niat ya, belum sempat untuk niat sampai ke sini untuk dakwah, untuk rihlah dakwah dan sebagainya. Akan tapi subhanallah, Allah mentakdirkan bisa sampai ke tempat ini, bisa dakwah. Ya, Al-Fakir sekarang ini kegiatan ada pelatihan bahasa Arab di Banjarbaru. Di sana ada satu sekolah dan satu pesantren yang ingin mencanangkan bahasa Arab di pesantrennya. Nah, Al-Fakir dan satu tim di sana, kita semua lagi melatih guru-gurunya untuk bisa mengajarkan bahasa Arab di sana. Alhamdulillah ya, Ustaz Saifur Rahman tiba-tiba melihat saya ada di Banjarbaru, kemudian diundang sama beliau. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan yang seperti ini akan membuahkan pertemuan di surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita ya hadir majelis ta'lim, hadir tablik akbar, hadir majelis demi majelis, subhanallah. Kita apa tujuan kita? Apa maksud kita? Kita mau apa? Apa cuma untuk ya isi waktulah biar tidak maksiat? Bukan itu seharusnya niat kita. Harus lebih tinggi lagi. Kita bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar Rasulullah ingat kita. Agar Rasulullah kenal dengan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, aqrabukum ilayya aktsarukum alayya salatan, inna ya min aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling banyak salawat, yang paling banyak berzikir dan menyebut Rasulullah SAW adalah orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah SAW di surga. Ini niat-niat yang perlu kita niatkan setiap hadir majelis.
Jangan jadikan rutinan. Jangan jadikan biasa tanggal segini, biasa malam ini, udah biasa. Jangan jadikan kebiasaan saja, jadikan ibadah. Karena kalau kebiasaan seperti kita pakai baju, kita tidur, kita makan, biasa, tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita niatkan untuk mendekat kepada Rasulullah SAW, mendekat kepada para aulia wassalihin. Sekarang kita lagi memperingati haulnya guru besar Syekh Muhammad Sani. Syekh Muhammad Sani dan lain-lain, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita niat mendekat di dalam hati, insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niat ya, paling penting niat. Kemudian di sini saya nggak mau panjang-panjang. Ada, kita cinta nggak sama Rasulullah SAW? Cinta. Kita rindu nggak dengan Rasulullah SAW? Merindu. Kita cinta nggak dengan keluarga Rasulullah SAW? Cinta. Kita cinta tidak dengan sahabat Rasulullah SAW? Cinta. Insya Allah kita cinta, insya Allah kita hidup dengan cinta, kita wafat dengan cinta, hingga kita dibangkitkan di hari kiamat dengan cinta kepada mereka. Itu adalah agama kita, itu adalah akidah kita, cinta kepada mereka, tidak benci kepada mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kullan wa'adallahu'l husna. Semua sahabat Allah janjikan al-husna, yaitu adalah surga. Semua sahabat surga. Dan juga para ahlul bait, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Allah katakan wahai Rasulullah, saya tidak minta upah apapun kecuali cinta kepada qarabah, kurba, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, kita betul, kita cinta. Akan tetapi mana bukti cinta kita kepada mereka? Cinta kepada Allah, Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, para ulama kita, guru-guru besar kita yang sudah wafat, guru-guru besar kita yang masih hidup, kita cinta tidak? Insya Allah kita cinta. Akan tetapi mana buktinya? Insya Allah hadir ke majelis ini adalah satu bukti kita cinta kepada mereka. Insya Allah kita cinta kepada mereka. Cinta ini selalu dipupuk, harus. Nah kemudian saya biasa, Al-Fakir, saya biasa itu kalau memberikan suatu arahan atau memberikan suatu muhadarah ceramah seperti ini, memberikan suatu faedah agar sesuatu yang bisa kita amalkan. Nah ini faedah adalah rangkuman dari kalam-kalam ulama di buku-buku tasawuf. Dan saya dengar sendiri, Al-Fakir dengar sendiri rangkuman ini dari Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Apa rangkuman itu? Gini, kita manusia. Ada sosok manusia mulia yang disebut namanya Al-Insanul Kamil, insan yang sempurna. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para aulia, para sahabat, para ulama, semua yang mendekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, manusia sempurna adalah julukan untuk Rasulullah. Akan tetapi sifat-sifat apa yang perlu disempurnakan agar kita mendekat kepada Rasulullah dari segi tingkat kemanusiaan kita? Nah, ini nih ilmunya. Ya, kalau yang bisa dicatat, diingat. Kita manusia terdiri dari apa? Dari 5. Yang pertama jasad badan kita. Yang kedua qalb, hati. Yang ketiga akal. Yang keempat adalah ruh. Yang kelima adalah an-nafs, jiwa. Ada yang bilang qalb dan nafas sama. Ala kulli hal, pokoknya kita terdiri dari 5. Semua dari kita, nggak ada yang nggak punya salah satunya. Akal punya, jasad punya, ya kan, tubuh punya, ya kan. Kemudian hati punya, kemudian ruh punya, dan jiwa punya. Nah, kata Habib Ali Jufri dan kata para ulama, tugas kita di muka bumi ini, kita menyempurnakan sifat-sifat 5 yang itu. Loh, gimana sifat-sifat yang mulia yang 5 itu? Dari segi jasad, apa? Kita makan banyak? Bukan. Kita minum yang banyak biar sehat. Kita latihan di gym? Bukan itu.
Artinya di jasad kita harus melakukan dua hal. Yang pertama khidmah, yang kedua istiqomah. Dua aja, dua langkah. Yang pertama khidmah, kita melayani Allah, melayani Rasulullah, melayani syariat Allah. Yang kedua istiqomah di jalan itu. Gampang kan? Yang pertama, yang jasad ada dua, khidmah dan istiqomah. Kita udah sampai mana? Jasad kita udah sampai mana? Insya Allah kita hadir majelis ini udah masuk ke dalam khidmah, tinggal istiqomah. Yang kedua adalah akal. Akal manusia, ya, logika. Akal manusia ini naiknya itu dengan bertafakur di dalam dua hal. Tafakur dalam dua hal. Dalam alam semesta dan dalam diri kita sendiri, atau bisa kita bilang dua hal. Ada namanya Alkitabul Manzur, ada Kitabul Ma'thur. Kitabul Ma'thur ini Al-Quran. Kita juga perhatikan, kita telaah, kita fahami. Itu akal, naiknya akal. Yang kedua adalah Kitabul Manzur. Kitabul Manzur berarti artinya adalah alam semesta. Bagaimana kita fikirkan, ya, kita lihat, kita renungi, nambah iman kita. Itu adalah pertambahan akal kita. Ya, itu adalah akal. Yang ketiga adalah hati, qalb. Ya, qalb di sini masuknya ke maqamul yaqin. Nah, ini kalau yang pernah belajar tasawuf pasti hafal itu maqamul yaqin. Ada 9. Imam Haddad bilang dalam salah satu qasidahnya, maqamu hatis'un 'alaika bihifdhiha. Ada 9 maqam dari maqamatul yaqin dihafalin dan juga dijalanin. Maqam 1 adalah taubat. Tinggalkan yang lalu maksiat. Tahu kan tobat, syaratnya tobat tahu kan? Gampang buat dihafalin ya. Syaratnya tobat 3. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Masa lalu yang sudah lalu kita sesali. Masa sekarang yang kita lakukan kita tinggalkan. Masa depan kita niat tidak akan kembali lagi. Itu syaratnya tobat 3. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Yang lalu sudah berlalu, ya udah, kita tobat, kita menyesal kepada Allah. Yang sekarang kita masih maksiat, kita masih lakukan, kita tinggalkan. Baik teman-teman, baik lingkungan, baik apapun, tinggalkan. Dan yang akan datang kita niat agar tidak kembali lagi. Magom taubat, ada namanya magom sabar, makom syukur, ada namanya magom tawakal, ada namanya makom zuhud. Itu ada 9 tingkatan tinggi. Yang paling tinggi tahu apa? Adalah magom ridho. Magom ridho dan cinta kepada Allah. Ya, ada taubat, ada syukur, ada sabar, ada tawakal, ada zuhud, ya, ada khauf, ada roja, ada khauf, ada roja, dan yang terakhir adalah ada mahabbah. Kemudian ruh kita, ruh kita ini masuknya ke jenjang magom-magom cinta. Wah, magom-magom cinta itu maksudnya apa? Cinta kepada Allah nggak sama. Nih, yang di sini, yang di sana, yang di sini, cintanya kepada Allah beda-beda. Ada yang cinta nomor 1, ada yang nomor 8, ada yang nomor paling tinggi adalah cinta yang nomor 10. Ya, anak sebutin aja istilah-istilahnya ya. Itu dalam bahasa Arab itu ada 10 magom cinta di dalam bahasa Arab. Ya, yang pertama ya, anak cuma sebutin cepat aja. Yang pertama itu adalah disebutin namanya alaqah. Yang kedua iradah. Ketiga as-sobabah. Yang keempat al-gharam. Yang kelima al-widad. Yang keenam asy-syaghaf. Yang ketujuh adalah al-ishq. Yang kedelapan at-tatammum, ya, ana mutayyam, ya, qalbi mutayyam, ya, sering dengar ya mutayyam. Yang ke-9 at-ta'abbud, yakun abdul hawa, abdul mahabbah. Yang terakhir adalah al-khullah. Ya, Rasulullah SAW itu sudah masuk makom khullah, dan Nabi Ibrahim masuk ke makom khullah, khalil, yaitu cinta yang sudah melebur di dalam hati kepada Allah. Masya Allah. Kita udah sampai mana nih cinta kita kepada Allah? Ada cinta bawah 1, 2 sampai 10. 10 tingkat cinta kepada Allah. Masya Allah. Semoga setiap majelis yang kita hadir tambah 1 tingkat, insya Allah, hingga kita wafat semuanya sudah sampai kita lewati sampai cinta yang paling sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
yang terakhir adalah an-nafas, yaitu jiwa. Nah, kalau jiwa ini kita tahu, yang kita tahu ada 3 tingkat ya. Ada apa? Ada ammaratun bisu, ada lawamah, ada mutmainnah. Tapi sebenarnya kata ulama ada 7, bukan ada 3. Yang pertama, yang paling bawah ammaratun bisu, yang masih sering maksiat. Yang kedua adalah al-lawamah. Selanjutnya lagi naik lagi namanya mutmainnah. Selanjutnya lagi namanya mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu dalilnya. Kemudian radiyah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Yang selanjutnya mardiyah. Yang selanjutnya lagi ada namanya nafas kamilah. Yang paling tinggi adalah nomor 7, kamilah. Jiwa yang sudah paling tinggi adalah kamilah. Subhanallah ya, berarti banyak banget yang perlu kita kerjakan, ya kan? Banyak tingkatan-tingkatan di dalam 5 komponen kita yang harus kita harus tempuh. Dan jelas beda orang yang hidup enggak mau menempuh itu dan orang yang sudah berusaha menempuh itu. Tambah dekat kepada Rasulullah, tambah dekat kepada para ulama, tambah dekat kepada guru sekumpul, tambah dekat magomnya kepada para guru-guru kita, ya, para Syekh Muhammad Zaini, ya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan lain-lain ulama-ulama kita. Itu kalau kita berusaha untuk hal-hal yang tadi, kita mendekat kepada mereka. Jangan mau kita cuma di bawah aja. Nanti di surganya di bawah. Itu kalau masuk surga. Ya, semoga insya Allah kita masuk surga bersama mereka yang paling tinggi. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu yang kita minta kepada Allah. Semangat hadir majelis taklim, niat yang tinggi, dan ya Allah saya niat mau naik ke level selanjutnya. Di dalam cinta, di dalam yakin, di dalam taubat, di dalam ini semuanya. Ya Allah, saya niat itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan mengijabah kepada kita. Bedanya orang yang sudah naik derajatnya, cintanya tambah. Ya, sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit mendengar tentang qasidah, mendengar tentang Rasulullah, air mata melinang. Ya, dalam tahajud kita sujudnya lebih lama lagi. Itu tanda-tanda seseorang sudah dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang di sini selalu diangkat oleh Allah derajat kita, diangkat oleh Allah derajat kita, diangkat oleh Allah derajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hakadha minni wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan 2 nasihat daripada guru-guru kita, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Allah. Intinya hidup dengan cinta, mati dengan cinta, hidup kembali dengan cinta. Masya Allah. Tapi cintanya lawan cinta lawan siapa gerang ini? Cinta lawan Allah, cinta lawan baginda Muhammad, cinta dengan ahlu baitin Nabi Muhammad, cinta dengan orang-orang yang saleh, cinta dengan Al-Quran, cinta yang berhubung dengan yang dicintai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertahan selamat dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Yang paling terpenting, kesuksesan itu bertahan ada di dalam husnul khatimah. Ya Allah, dengan berkat perkumpulan kami, dengan doa-doa mereka yang hadir malam hari ini, ya Allah, mudah-mudahan kada mati kita bertahan kecuali membawa iman, mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan senyumannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam syurganya Allah kita terkumpul bertahan. Bismillah Nabi walid Nabi Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين